Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan melakukan pembahasan soal penilaian harian pertama pada bulan Agustus 2021, otomatisasi dan tata kelola keuangan kelas 12 OTKP, di mana materi penilaiannya atau materi yang digunakan untuk membuat penilaian harian ini yang pertama adalah ruang lingkup dana kas kecil, yang kedua pembentukan dana kas kecil, dan yang ketiga proses pengelolaan dana kas kecil. Kita akan mencoba membahas satu persatu dari setiap soal beserta opsi jawabannya. Kita mulai dari soal yang pertama. Kas kecil merupakan dana yang digunakan untuk membantu kegiatan keuangan perusahaan dalam skala kecil dan dikelola oleh sekretaris. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan pengertian dari kas kecil adalah opsi A, dibentuk dengan mengestimasi jumlah kas yang diperlukan untuk pengeluaran yang relatif kecil selama periode tertentu. Itu sudah sesuai. Yang B, digunakan untuk membayar beban perusahaan yang jumlahnya relatif kecil. Oke, ini juga sesuai. Yang C, diisi kembali bila jumlah uang dalam dana tersebut telah menurun ke jumlah minimum. Benar, kalau periode sudah habis atau dana tersebut sudah habis, maka bisa diajukan kembali. Dan yang D, digunakan dan dikelola oleh sekretaris untuk membantu kegiatan yang bersifat mendadak. Oke, itu juga sudah sesuai. Dan yang E, jumlah uang yang digunakan sebagai dana kas kecil ditentukan oleh pemegang saham perusahaan. Yang menjawab pertanyaan dari nomor 1 ini adalah opsi E, di mana seharusnya jumlah uang yang digunakan sebagai dana kas kecil ini yang menentukan itu kalau tidak pimpinan, pengelola dana kas kecil itu sendiri atau bendahara. Nomor 1 ini adalah E. Kemudian berlanjut ke soal yang kedua. Pembentukan kas kecil dilakukan sebagai upaya untuk mendukung tugas pelaksana sehingga kesekretariatan tidak perlu meminta dana ke bagian keuangan terus-menerus. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan tujuan dari dibentuknya kas kecil bagi perusahaan adalah yang A, membantu sekretaris perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada kolega atau pelanggan. Tentu saja ini pernyataan yang sesuai. Sebagai dana yang digunakan perusahaan untuk melakukan produksi barang dan jasa. Ini tidak sesuai. Yang C, digunakan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan kantor seperti ketika memerlukan alat tulis atau keperluan-keperluan yang kecil. Tentu ya, ini sesuai dengan pernyataan tujuan dari dibentuknya kas kecil. Yang D, membantu kelancaran aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan tidak terencana sebelumnya. Ini juga sesuai dengan tujuan dari kas kecil. Dan yang E, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis dan juga tidak praktis atau pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Ini juga sesuai. Jadi di antara kelima opsi ini benar jawabannya adalah B, karena dana ini tidak diperuntukkan untuk memproduksi barang dan jasa. Memproduksi barang dan jasa ini kecenderungan skalanya untuk skala yang besar atau menggunakan kas perusahaan. Itu ya, itu soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaannya, saat melakukan pembentukan dana kas kecil diperlukan 4 dokumen untuk pengesahan, pengambilan uang di bank, pengambilan dari kas, dan bukti telah menerima kas kecil. Keempat dokumen tersebut adalah, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembentukan dana kas kecil. Kita lihat satu persatu. Surat kepemilikan kas kecil, tentu tidak. Yang seharusnya dibutuhkan adalah surat keputusan pimpinan. Jadi opsi A tidak, opsi D juga tidak. Kita masih punya opsi B, C, dan E. Lanjut untuk soal opsi B, surat keputusan pimpinan, kwitansi. Kwitansi tidak. Kwitansi ini adalah bukti pendukung ketika sekretaris mengeluarkan dana kas kecil. Tidak digunakan untuk pembentukan dana kas kecil. Berarti opsi B tidak. Kita masih memiliki opsi C dan opsi E. Surat keputusan pimpinan oke, cek juga oke. Bukti kas keluar itu juga sesuai karena bukti kas keluar digunakan bendahara atau bagian keuangan untuk mengambil uangnya dari kas perusahaan untuk diserahkan kepada kas kecil. Kedua opsi ini C dan E yang menjawab pertanyaan dari keempat dokumen yang dibutuhkan untuk pembentukan dana kas kecil adalah yang C, karena yang pertama pimpinan membuat surat keputusan, terus kemudian surat keputusan itu diserahkan kepada bendahara membuat cek, kemudian cek ini diserahkan kepada sekretaris untuk mengambil uang di bank. Ketika bendahara menyerahkan cek, dia juga menulis bukti kas keluar untuk bukti bahwa telah diambil dana dari kas perusahaan sebesar sekian. Kemudian karena bendahara memberikan kepada sekretaris, maka sekretaris menerima uang tersebut sehingga sekretaris mencatatnya di bukti penerimaan kas kecil. Jadi untuk soal nomor 3 yang paling sesuai jawabannya adalah yang C. Itu kemudian soal keempat.
Uang yang kita miliki tetap dapat digunakan saat ini hingga masa yang akan datang. Uang itu masih memiliki manfaat, berbeda jika kita saat ini memiliki buah. Mungkin besok buah itu akan busuk dan tidak ada manfaatnya. Dari kalimat tersebut, uang memiliki fungsi sebagai, ini adalah materi dari pengertian uang. Kita tahu fungsi uang ada 3, alat tukar, satuan hitung, dan alat penyimpanan nilai. Alat tukar ini digunakan untuk bertukar dengan barang tertentu. Jadi kita mendapatkan barang dan kita menukarnya dengan uang. Kemudian untuk satuan hitung ini untuk menaksir harga sebuah produk. Misalkan ada buku tertulis nominal Rp 2.500, sehingga kita bisa menaksir atau melihat bahwa buku tersebut memiliki nilai sebesar 2.500. Alat penyimpanan nilai ini artinya uang itu saat ini, esok, dan waktu kemudian masih memiliki nilai yang sama. Berbeda ketika kita memiliki barang selain uang, itu mungkin nilainya juga akan berkurang. Maka dari soal nomor 4 ini, jawaban yang paling sesuai adalah C, uang sebagai alat penyimpanan nilai, di mana nilai uang saat ini, esok, dan yang akan datang nilai uang itu sama. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Penulisan nominal uang sebesar Rp1.000.000 sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah, ingat, penulisan sesuai EYD ini tulisan Rp langsung dihubungkan dengan nominal rupiah tersebut. Kalau 1 juta, maka yang paling benar adalah B, di mana Rp ini tanpa ada spasi, tanpa ada titik, 1.000.000,000. Yang paling sesuai adalah yang B. A ini salah karena ada titik, C ini juga salah karena ada spasi, D ini salah karena tidak ada koma kosong-kosongnya, dan E juga salah karena tidak ada titik. Itu jawaban nomor 5. Kemudian berlanjut ke nomor 6. IDR adalah Indonesian Rupiah dan K adalah persamaan kilo yang jika disamakan dengan uang memiliki nilai sama dengan 1.000. Rp70.000 jika ditulis sesuai penulisan mata uang dalam skala internasional yang dikombinasikan dengan huruf sesuai EYD adalah 70K IDR. Maka pertanyaannya, bagaimana penulisan untuk Rp90.000? Ini sangat mudah untuk soal ini karena sebenarnya jawabannya ada di soal tersebut. 70K IDR adalah Rp70.000. Maka penulisan untuk Rp90.000 tentu jawabannya adalah yang C, 90K IDR. Hanya tinggal mengganti 70 menjadi 90 saja. Kemudian nomor 7. Hermawan adalah seorang pimpinan di PT Rimba Jaya. Ia mempunyai sejumlah uang yang berada di bank. Untuk keperluan perusahaannya, ia meminta tolong kepada Indra untuk mengambil sebagian dananya di bank. Oleh sebab itu, Pak Hermawan memberikan sebuah surat atau dokumen yang disebut, jawabannya adalah cek, di mana cek ini kita bisa memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengambil uang atas nama kita, atau atas nama pemilik rekening, agar yang kita berikan kuasa tersebut dapat mengambilnya. Itu adalah fungsi dari cek. Kemudian nomor 8, pemegang dana kas kecil merupakan bagian yang terlibat dalam kegiatan pembentukan dana kas kecil. Nantinya, dana yang ada di dalam kas kecil akan dikelola oleh pemegang kas kecil guna keperluan mendadak dan relatif kecil bagi perusahaan. Berikut yang tidak termasuk dalam tugas pemegang dana kas kecil dalam prosedur pembentukan dana kas kecil adalah yang A, menerima cek dari bagian keuangan untuk dicairkan ke bank. Sesuai ya, karena sekretaris mendapatkan cek kemudian dia mencairkan. Yang B, mencatat bukti penerimaan kas dalam bukti penerimaan kas kecil. Itu juga sudah sesuai, buktinya ini. Yang C, melakukan pencairan dana ke bank dan menyimpan dana kas kecil. Ini juga sesuai. Yang D, melakukan pengarsipan bukti penerimaan kas kecil dan disimpan. Ini juga sesuai. Yang E, menandatangani bukti kas keluar, sesuai, dan memberikan uang kepada bendahara. Ini tidak sesuai. Seharusnya sekretaris menerima uang dari bendahara, bukan memberikan uang kepada bendahara saat pembentukan dana kas kecil. Berarti untuk nomor 8 jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 9, setiap perusahaan tentu memerlukan dana kas kecil untuk kegiatan operasional kecil mereka. Saat pembentukan dana kas kecil, jika sekretaris telah mendapatkan dana kas kecil dari bagian keuangan atau bendahara, berapa lama sekretaris dapat menggunakan dana tersebut? Poin yang A, sekretaris harus menghabiskan dana tersebut sesegera mungkin. Tentu tidak sesuai ya, maka poin A ini salah. Yang C,
C. Satu kali penerimaan dana kas kecil digunakan selama 1 tahun anggaran dan tidak bisa dimintakan kembali. Tentu tidak selama 1 tahun anggaran, hanya satu periode saja dan periode itu ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Periode itu bisa 1 bulan, 1 minggu mungkin, atau mungkin 2 minggu dan lain sebagainya. Yang D. Dana kas kecil digunakan selama 1 periode dan baru dapat diminta kembali jika pimpinan telah memberikan instruksi. Belum tentu. Tidak harus, pimpinan tidak harus memberikan instruksi. Ketika dana kas kecil itu menipis atau habis atau periodenya sudah habis, maka sekretaris atau pengelola dana kas kecil berhak untuk mengajukan kembali atau meminta kembali dana kas kecil itu. Yang E, saat dana kas kecil dibentuk, sekretaris hanya dapat menggunakan 1 kali transaksi saja dan langsung mengajukan kembali. Tentu tidak, dana kas kecil ini tidak harus digunakan 1 kali, tetapi bisa digunakan beberapa kali transaksi. Maka yang paling sesuai nomor 9 ini jawabannya adalah yang B. Dana kas kecil digunakan dalam 1 periode saja, setelah periode selesai baru mengajukan kembali dana kas kecil tersebut, atau uang itu habis baru dia mengajukan kembali. Maka poin nomor 9 jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya pertanyaan nomor 10. Setiap perusahaan tentu memiliki dana entertain atau dana yang tidak termasuk dalam form SPC tetapi dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pribadi pimpinan dalam pelaksanaan tugasnya. Tujuannya agar lebih mudah dan praktis. Di bawah ini yang termasuk dalam kategori dana entertain adalah, kita mulai dari poin B ya. Sekretaris membayar biaya untuk reparasi semua alat-alat produksi. Salah. Poinnya ya, untuk dana entertain ini kalian bisa mengambil poin kegiatan pribadi pimpinan dalam pelaksanaan tugasnya, sesuatu yang berkaitan dengan tugas pimpinan. Untuk yang B tentu tidak, karena ini tidak ada kaitannya dengan pimpinan. Yang C memang ada kaitannya dengan pimpinan. Saat pimpinan melakukan kunjungan kerja, sesuai, ada kaitannya dengan pimpinan, tetapi memberikan dana bantuan pembangunan ke perusahaan cabang itu tidak diambil dari dana entertain, karena ini cenderung dari dana kas perusahaan, karena dana bantuan pembangunan ke perusahaan cabang itu termasuk dana yang besar, sehingga tidak diambil dari dana entertain. Yang D, bagian operasional membutuhkan beberapa alat untuk operasional menggunakan dana entertain. Tentu saja tidak, karena ini alat operasional cenderung diambil dari kas perusahaan. Dan yang E, setiap harinya perusahaan memberikan snack dan makanan ringan kepada para karyawan. Tentu saja tidak, karena ini bukan termasuk dari contoh kategori dana entertain. Maka yang paling sesuai adalah yang A. Ketika ada klien datang ingin menemui pimpinan, sekretaris menjamu klien tersebut dengan memberikan jamuan makanan ringan menggunakan dana entertain. Itu poin jawaban dari nomor 10. Kemudian nomor 11. Dana kas kecil digunakan untuk membayar pengeluaran yang sifatnya kecil dan rutin. Manakah di bawah ini yang termasuk dalam contoh penggunaan dana kas kecil? Kita lihat untuk yang opsi A, pembayaran transportasi, oke. Iklan di surat kabar juga oke. Gaji pegawai, ini tidak, gaji pegawai diambil dari kas perusahaan karena ini termasuk pengeluaran yang cukup besar. Kemudian yang C, pembelian perlengkapan kantor, oke. Komputer, pembelian komputer tentu tidak, karena komputer ini termasuk barang yang besar sehingga perlu diambil dari dana kas perusahaan. Alat tulis, oke. Yang D, pembayaran rekening listrik, oke. Konsumsi rapat dan juga tiket transportasi. Maka yang paling sesuai adalah yang D, karena yang poin B ini ada gaji pegawai. Gaji pegawai tentu tidak diambil dari dana kas kecil. Yang A, B, dan E ini ada gaji pegawai, tentu jawabannya bukan. Yang paling sesuai adalah yang D. Itu. Kemudian nomor 12. Perusahaan perlu menetapkan beberapa ketentuan nominal terkait dana kas kecil saat awal pembentukan. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan ketentuan pembentukan dana kas kecil? Kita mulai dari yang A. Perusahaan wajib menetapkan nominal. Tidak. Perusahaan tidak wajib menetapkan nominalnya berapa. Berapapun nominal itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Maka yang A ini salah. C juga salah. Karena wajib menetapkan itu tidak harus menetapkan sejumlah sekian. Itu tergantung dari perusahaan itu sendiri. Yang D, perusahaan menetapkan nominal dana kas kecil sesama jumlahnya dengan kas perusahaan. Tentu tidak, ini terlalu besar nominal dana kas kecilnya nanti. Yang E, jumlah kas kecil harus melebihi dari total aset. Tentu saja tidak. Maka yang paling sesuai adalah yang B. Penetapan dana kas kecil awal sesuai kemampuan perusahaan atau skala operasional perusahaan. Kemudian nomor 13.
Perbedaan bukti kas keluar dengan bukti pengeluaran kas kecil yang paling sesuai adalah A. Bukti kas keluar digunakan oleh pihak sekretaris untuk menarik uang dari kas perusahaan, sedangkan bukti pengeluaran kas kecil digunakan pihak akuntansi. Salah ya, bukti kas keluar tidak digunakan oleh pihak sekretaris, maka opsi A ini salah. Bukti kas keluar digunakan oleh pihak akuntansi untuk menarik uang dari kas perusahaan, sedangkan bukti pengeluaran kas kecil digunakan pihak sekretaris untuk mengambil dana kas kecil. Ini sesuai karena bukti kas keluar itu tentu diambil, yang mengambil bukti dana kas perusahaan adalah pihak akuntansi, sedangkan bukti pengeluaran kas kecil itu yang mengambil adalah pihak sekretaris. Maka nomor 13 yang sesuai jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 14, perusahaan bernama PT Jawa Wisnu Kreasi memiliki mengeluarkan surat pembentukan dana kas kecil dengan keterangan nomor sekian. Arti dari nomor tersebut adalah ini surat pembentukan dana kas kecil ke-6, nama perusahaannya Jawa Wisnu Kreasi atau disingkat JWK. Bulannya adalah bulan 8 atau bulan Agustus tahun 2021. Maka opsi yang paling sesuai adalah yang C. Surat pembentukan dana kas kecil ke-6 perusahaan bernama ini dikeluarkan bulan Agustus pada tahun 2021. Selanjutnya nomor 15. 15 ini Ahmad memegang uang yang diberikan oleh Bintang, sekretaris, kemudian dia melakukan pembelian di warung makan Cewek Abang dengan penerima uang bernama Dimas. Jumlah yang dikeluarkan 150.000. Pada form bukti pengeluaran dana kas kecil, kolom diserahkan kepada diisi dengan tentu saja Dimas karena dia yang menerima uang. Diserahkan kepada artinya uang dana kas kecil itu diserahkan kepada siapa? Karena yang menerima Dimas, maka diserahkan kepada diisi dengan Dimas atau penerima uang dari Cewek Abang. Kemudian nomor 16, Chandra adalah sekretaris JWK, PT JWK. Pimpinannya bernama Rudi dan bendahara bernama Kama. Kama membuat bukti kas keluar karena Kama adalah seorang keuangan atau bendahara untuk keperluan pengisian dana kas kecil sebesar 5 juta. Maka bagian diterima oleh siapa yang menerima uang itu? Yang menerima uang itu adalah Chandra. Ini di bukti kas keluar ya. Yang menerima adalah Chandra atau C. Kemudian nomor 17. Kamu adalah sekretaris di PT ABC. Ketika kamu mendapatkan uang yang digunakan untuk operasional kas kecil, tentu kamu akan menyimpan uang tersebut. Tempat khusus untuk menyimpan dana kas kecil dinamakan dengan, yang paling benar adalah petty cash box. Maka nomor 17 adalah D. Kemudian nomor 18. Sekretaris melakukan pembayaran di warung spesial sambal. Kemudian warung SS tersebut memberikan nota pembelian. Selain mencatat transaksi pada bukti pengeluaran kas kecil, sekretaris juga membutuhkan nota pembelian tersebut. Karena nota pembelian termasuk ke dalam, yang paling sesuai adalah dokumen pendukung BPKK. Kalau dokumen utama itu tidak, karena dokumen utamanya adalah BPKK ini sendiri. Pengganti juga tidak, pemindah tidak, pelaksana juga tidak. Maka yang paling sesuai adalah poin B. Kemudian nomor 19. Sebagai pengelola dana kas kecil, sekretaris juga perlu menguasai aplikasi spreadsheet sederhana. Sekretaris juga perlu mengetahui contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk pengolah angka. Berikut ini yang termasuk kelompok contoh dari aplikasi spreadsheet adalah, kalian perlu mendiskualifikasi beberapa opsi. Atlantis Word Processor ini bukan, Inkspace ini juga bukan, dan Notepad juga bukan, Photoscape ini bukan, Mozilla Firefox ini bukan. Maka yang paling sesuai adalah opsi A, Microsoft Excel, Spread, kemudian Open Office Calculator. Itu. Kemudian nomor 20. Terakhir, saat sekretaris membeli barang, tentu mendapatkan nota pembelian. Jika pada nota pembelian tertera tanggal nota 28 Agustus, maka kapan transaksi itu terjadi? Ingat, nota ini adalah bukti dari pembelian langsung, di mana tentunya ini adalah kejadian saat itu. Nota diterima ketika penjual telah menerima uang. Maka yang paling sesuai adalah tanggal 28 Agustus setelah melakukan pembayaran barang. Opsi yang paling benar adalah poin opsi D. Itu. Demikian pembahasan soal kita pada pertemuan kali ini. Semoga hasilnya atau semoga kalian kemarin dalam mengerjakan sudah maksimal, dan saya rasa saya sudah memiliki nilai dari kalian. Terima kasih atas partisipasi kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.